Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Heboh, Gunung Padang ternyata adalah istana Ratu Balkis. Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat yang saat ini masih diteliti oleh para ahli dipercaya berusia lebih tua dari piramida yang berada di Mesir. Hal tersebut dapat diartikan bahwa usia situs tersebut bisa jadi merupakan yang tertua di Indonesia. Bahkan bisa dikatakan pula bahwa situs Gunung Padang adalah peradaban tertua di dunia. Situs Gunung Padang merupakan peradaban manusia masa lalu yang dibuat dengan pemikiran yang sudah maju. Hal itu dapat terlihat dari sistem dan struktur bangunannya sebagaimana telah ditemukan oleh para ahli geologi dan ahli kepurbakalaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa situs Gunung Padang dibuat oleh sebuah kerajaan besar pada masa itu. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja atau ratu yang sudah pasti dipatuhi oleh rakyatnya. Kerajaan tersebut memiliki kepercayaan menyembah matahari yang mereka anggap adalah Tuhan. Oleh sebab itulah mereka membuat sebuah bangunan menjulang tinggi sebagai upaya mendekatkan diri dengan Tuhan. Hal inilah yang dianggap ada kemungkinan bahwa ini yang dimaksud dengan negeri Sabah yang mana juga dahulu menyembah matahari. Berdasarkan dari penamaan Gunung Padang, ada yang mengungkapkan bahwasanya merupakan akronim dari beberapa kata, yaitu Pa yang berarti tempat, Da yaitu besar atau agung, dan yang berarti leluhur. Ketiganya tersusun menjadi kata Padang yang berarti tempat agung para leluhur. Hal ini selaras dengan sebutan nama Ci yang banyak terdapat di wilayah Jawa Barat. Misalnya saja Cirebon, Citanduy, Cianjur, Cibinong, dan lain sebagainya. Ci sendiri dalam bahasa Sunda atau juga bahasa Sanskerta berarti cahaya. Peradaban manusia pada situs Gunung Padang masa lalu diduga mereka penganut ajaran menyembah matahari. Hal itu terlihat dari struktur bangunan yang ada pada situs berbentuk segi empat dengan teras yang menghadap ke arah timur dan juga barat. Struktur bangunan seperti itu hampir serupa dengan piramida di Mesir atau bangunan Machu Picchu di Peru. Negeri Sabah sendiri adalah kerajaan terakhir yang ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita semua telah mengetahui bahwa Nabi Sulaiman merupakan satu-satunya nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kerajaan dan juga bala tentara dari golongan jin, manusia, bahkan hingga binatang. Kekuasaan Nabi Sulaiman juga merupakan yang terbesar di seluruh bumi dan tidak ada lagi yang mampu menandingi kekuasaan Sulaiman setelah itu. Nabi Sulaiman diperkirakan hidup antara tahun 900 sebelum Masehi. Sedangkan para ahli memperkirakan situs Gunung Padang pada lapisan pertamanya berusia antara 5000 sebelum Masehi hingga 11.000 sebelum Masehi. Dari sinilah dapat diperkirakan bahwa sebelum era Ratu Balkis berkuasa di sini sudah ada peradaban yang merupakan peradaban dari nenek moyang Ratu Balkis. Kisah penaklukan negeri Sabah oleh Sulaiman dijelaskan di dalam surat An-Naml ayat 15 sampai ayat 44. Dan mengenai kisah tentang negeri Sabah dan kehancurannya di Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat Sabah, yaitu pada ayat 15 hingga ayat 19. Dari ayat-ayat tersebutlah sangat jelas bahwa akibat kekafiran kaum Sabah maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab itu berupa banjir besar sehingga negeri mereka hancur dan terpisah menjadi puluhan ribu pulau dan terpisahkan dengan lautan. Negeri Sabah akhirnya menjadi buah mulut alias bahan pembicaraan atau menjadi dongeng atau kisah rakyat. Hingga kini kisah negeri Sabah masih menjadi perbincangan dan diskusi di manakah sebenarnya negeri Sabah ini berada.
Namun, peradaban negeri Sabah di tanah Sunda sudah dibawa dan diadopsi oleh banyak negeri sebelum terjadinya azab berupa banjir besar. Misteri Gunung Padang yang merupakan istana Ratu Balkis baru akan terpecahkan setelah para ahli dapat membuka tabir berupa ruangan besar berukuran 3.000 meter persegi di bawah situs Gunung Padang. Gunung Padang sebenarnya sudah diketahui keberadaannya ketika ditemukan oleh N.G. Krom. Ia menemukan situs ini pada tahun 1914 dan dilaporkan olehnya dalam raportan Odet Gundigidins. Pada saat itu N.G. Krom tidak menyebutkan nama situs yang ditemukan sebagai Gunung Padang. Ia hanya menyebutkan bahwa dirinya telah menemukan situs baru yang lokasinya berdekatan dengan Gunung Melati. Dari situlah Gunung Padang menjadi tempat penelitian, diperbincangkan publik hingga ditemukan peninggalan purbakala tahun 1979. Situs Gunung Padang merupakan sebuah bukit dengan luas sekitar 900 meter persegi dengan tinggi mencapai sekitar 100 meter dari kaki bukit. Luas area situs diperkirakan lebih dari 17 hektar. Hal ini tentu lebih besar dari Candi Borobudur yang hanya memiliki luas sekitar 123 meter kali 123 meter. Sejak tahun 1979, penelitian digelar oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional di situs Gunung Padang. Badan tersebut sempat melakukan ekskavasi atau penggalian pada teras 4 dan 5 situs Gunung Padang. Gunung Padang ternyata tercatat sebagai kompleks punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Terdapat 5 teras pada situs ini yang memiliki ukuran berbeda-beda. Dan batuannya berasal dari andesit dengan panjang sekitar 1 meter dan berbentuk tiang-tiang. Sementara itu, National Geographic melaporkan bahwa klaim Gunung Padang adalah struktur piramida tertua di dunia bermula dari pemaparan peneliti asal Indonesia pada American Geophysical Union. Klaim tersebut didasarkan pada Gunung Padang berbeda dari bukit biasa setelah peneliti melakukan penelitian selama bertahun-tahun. Pasalnya, situs ini memiliki serangkaian struktur kuno yang usia pondasinya sekitar 10.000 tahun lalu, bahkan bisa berusia lebih tua dari itu. Peneliti juga menerangkan lapisan pertama dari Gunung Padang usianya sekitar 3.500 tahun. Hal itu berdasarkan penanggalan radiokarbon. Sedangkan lapisan kedua dari situs ini usianya sekitar 8.000 tahun. Dan di lapisan ketiga berusia sekitar 9.500 hingga 28.000 tahun. Situs ini adalah peninggalan masa prasejarah, tepatnya zaman megalitikum atau batu besar. Bukti bahwa Gunung Padang adalah sisa-sisa dari zaman megalitikum dapat dilihat dari tinggalan bebatuan tempat pemujaan. Tempat pemujaan tetap berdiri tegak hingga sampai sekarang. Sejarah atau cerita rakyat terutama di tanah Jawa masa lalu yang kemudian dikuatkan dengan temuan-temuan data dibumbui klinik dan juga mistis sungguhlah menarik. Teori bahwa Asia Tenggara dulu merupakan pusat peradaban dunia atau sering disebut teori benua Atlantis oleh Plato juga semakin membuat kita tergerak untuk berpikir keras meski sangat minim data dan juga informasi. Salah satu yang masih menjadi misteri besar adalah situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Itulah kisah dari Gunung Padang yang dikatakan adalah istana Ratu Balkis. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.